Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dalam renungan singkat firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-22. Begini firman Tuhan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu." Saya beri tema firman Tuhan yaitu jikalau masih hidup. Kalau kita masih hidup, itu artinya Tuhan memberi kita kesempatan. Ya. Kalau Tuhan memberi kita waktu, kesempatan, apa yang mestinya kita lakukan? Yang pertama yaitu dalam ayat 12 sampai 18, yaitu kita harus terus memberitakan Injil. Ya, kita harus terus memberitakan kabar baik. Kita harus memberitahukan kabar keselamatan. Memberitakan karya Kristus, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan kedatangannya untuk kedua kalinya. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jadi kita harus terus memberitakan karya Kristus, kematian, kebangkitannya sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Markus pasal yang pertama ayat ke-7 berkata, "Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan bahwa dia mau memberitakan tentang seorang yang lebih berkuasa daripada dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi mari kita terus memberitakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kabar baik. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Filipus, dia pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ, sehingga banyak orang yang percaya dan menerima anugerah keselamatan. Paulus juga melakukan hal yang sama ketika dia bertobat. Ya, firman Tuhan mengatakan ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika Paulus baru bertobat berjumpa dengan Kristus, beberapa hari kemudian dia langsung memberitakan tentang Yesus Kristus kepada banyak orang bahwa dia adalah anak Allah. Hal yang kedua, kalau kita masih hidup, kita harus terus hidup memuliakan Tuhan. Dalam ayat 20, terus memasyurkan namanya, mega luno, ya, membuat nama Tuhan semakin masyur, membuat nama Tuhan semakin dihormati. Kita harus menunjukkan rahmat Tuhan. Kita harus memperbesar nama Tuhan. Kisah Rasul 19 ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita masih hidup di dunia ini, maka kita harus terus memasyurkan, meninggikan, mengagungkan. Hal yang ketiga, kalau kita masih hidup, dalam ayat 21, yaitu kita hidup bagi Kristus. Ya, hidup untuk mengabdi, hidup untuk melayani Tuhan kita. Melayani Kristus harus menjadi tujuan hidup kita. Jadi bukan hidup untuk diri sendiri, bukan hidup untuk roh dunia ini, bukan hidup untuk hawa nafsu, jabatan, harta, ataupun kenikmatan dunia yang sesaat saja. Jadi kita harus hidup bagi Kristus. Dan yang terakhir, kalau kita masih hidup, maka kita harus bekerja memberi buah. Bekerja, ergon,
artinya kita berbuat atau melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Karpos, yaitu buah, kita harus memberi hasil dalam hidup kita. Buah apa saja? Yang pertama yaitu buah pertobatan. Matius 3 ayat 8 berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ya, kita harus berubah, kita harus bertobat dari cara hidup kita yang lama kalau kita masih hidup. Yang kedua yaitu buah iman. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman kita harus ada buahnya. Ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan iman kita kepada Allah. Yang berikutnya adalah dalam Wahyu 2 ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Kita harus menghasilkan buah pelayanan. Ya, kita harus melibatkan diri dalam pelayanan. Kita juga harus menghasilkan buah kebajikan dan juga kemurahan hati. Dan kita juga harus menghasilkan buah kebenaran serta buah kekudusan. Kita harus semakin hidup benar, hidup dalam kekudusan, bukan dalam kecemaran. Dan yang terakhir yang perlu kita ingat bahwa dalam Lukas 3 ayat 9 mengatakan, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Jadi ada konsekuensi ketika kita tidak berbuah. Jadi kalau kita masih hidup, kita diberi kesempatan, maka kita harus terus memberitakan Injil kabar baik. Kita harus terus hidup memuliakan nama Tuhan. Kita hidup bagi Kristus dan kita bekerja untuk menghasilkan buah. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Shalom.